Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di kesempatan kali ini aku mau share aktivitas aku. Aku mau food prep. Jadi kemarin aku udah share videonya belanja mingguan ke pasar tradisional ya. Semoga teman-teman suka nonton video aku dan gak akan bosan. Nah, ini aku mulai untuk food prepnya menaruh bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay di tempat rak bumbu paling bawah dan di tempat terbuka seperti ini untuk cara penyimpanan aku setiap aku belanja aneka perbawangan. Nah, ini udah beres. Lanjut aku mau beresin tomat yang aku udah beli kemarin ya. Aku belinya tuh setengah kilo. Nah, sebelum lanjut ke video, aku mau ucapkan terima kasih dulu pada teman-teman semua yang udah selalu nonton video aku, yang sudah memberikan supportnya sampai dengan hari ini dengan memberikan komentar positif dan like-nya di setiap video yang sudah aku upload. Semoga video sederhana aku ini membawa manfaat positif buat teman-teman semua yang udah nonton ya. Dan untuk yang baru datang, baru pertama kalinya melihat channel aku atau klik video aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Dede Yumna. Untuk rutinitas yang aku share dari video ini tidak jauh dari aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya. Sesekali aku juga share tips cara mengatur keuangan, kemudian cara menabung sederhana ala ibu rumah tangga. Semoga bisa mengambil sisi positif dari video yang sudah aku upload ya untuk teman-teman semua. Dan apabila teman-teman suka, bisa komentar positif di kolom komentar, kemudian like video aku, dan bisa share ke media sosial yang teman-teman punya. Untuk teman-teman yang ada di rumah yang saat ini nonton video aku pasti udah belanja mingguan kan ya. Aku tuh dari kemarin ngeliat banyak banget yang belanja mingguan, belanja sayur, belanja kebutuhan pokok tuh melalui online karena adanya PPKM ya yang berlaku saat ini. Dan sekarang juga di tempat aku lagi lockdown kembali teman-teman, dan bahkan di sini tuh kasus COVID lagi meningkat dan tetangga aku banyak sekali yang sedang diisolasi mandiri. Jadi aku berdoa semoga teman-teman semua yang ada dimanapun dalam keadaan sehat ya, jaga kesehatan, kemanapun pergi selalu mengikuti prokes biar aman untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Dan dengan adanya COVID yang sedang meningkat ini, kita juga harus waspada banget ya teman-teman, karena gejala-gejalanya tuh mirip banget kan dengan flu. Dan kalau misalkan kita udah demam sedikit, kemudian udah batuk pilek, itu kita udah khawatir dan pikiran kita pasti udah kemana-mana. Sama kayak aku nih teman-teman, kalau misalkan agak demam, terus batuk pilek sama gejala flu udah datang tuh aku udah kepikiran yang enggak, makanya aku cepat-cepat bikin minuman-minuman yang bisa dibilang tuh kayak mencegah gitu ya, kayak empon-empon, terus minuman kayak jamu, itu tuh aku selalu bikin, dan aku bikinnya juga praktis banget, cuman pakai jahe, kemudian pakai serai dan gula merah. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya gula aren itu lebih bagus. Kalau aku sih yang penting ada gula apapun masuk ya teman-teman, karena kan aku sendiri juga jarang banget keluar rumah. Terus yang jual juga kalau gula aren di sini lumayan jarang, makanya aku pakai gula merah aja. Yang terpenting aku buat minuman herbal itu untuk keluarga. Kalau misalkan aku bikin itu tuh suka banyak sekaligus, nanti aku anget-angetin terus aku minum kalau misalkan kondisi badan aku atau anak-anak itu agak kurang fit. Dan yang semakin mengkhawatirkan itu, kita tuh udah pada divaksinasi ya teman-teman, udah vaksinasi pertama, dan aku pun udah ikut vaksinasi pertama, tinggal menunggu vaksinasi kedua. Tapi entah kenapa masih aja tetangga aku tuh pada kena gejala COVID gitu, meskipun memang katanya dari pihak dokter itu nggak terlalu berat ya, cuman cukup isolasi mandiri aja di rumah, tapi cukup membuat kita tuh agak khawatir, apalagi kita kan hidupnya di komplek begini, terus kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, suka ngobrol, terus anak-anak tuh suka main gitu, kadang-kadang itu yang bikin aku suka berpikir untuk lebih
waspada lagi gitu. Lebih baik di dalam rumah kita menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif. Kalau misalkan kayak aku nih memang jarang banget keluar rumah ya teman-teman. Kalau misalkan keluar rumah paling ke warung terdekat untuk beli sesuatu yang habis. Aku jarang ngobrol-ngobrol, nongkrong kayak gitu, nggak pernah. Aku tuh di rumah udah lumayan sibuk dengan ngurusin 2 orang anak yang masih dibilang tuh kecil-kecil ya, yang segala-gala masih harus diladenin, masih harus diurusin, mandi harus disiapin air gitu. Jadi aku udah menyibukkan diri di dalam rumah yang secara langsung mengurangi ngumpul-ngumpul dengan tetangga-tetangga kita gitu. Kadang-kadang kalau di sini tuh suka pagi jemur, meskipun memang gak ngumpul, tapi kadang-kadang suka lupa kalau udah ngobrol, suka makin dekat dan akhirnya bikin gerombolan. Kita saling mendoakan saja ya teman-teman, semoga kita semua selalu sehat dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, amin. Nah, ini lanjut ke video ya teman-teman. Dari awal aku tadi udah cerita banyak, udah curcol tentang kondisi di sekitar aku yang benar-benar udah mencekam banget. Jadi ini kembali ke video. Aku tuh kemarin kan beli keningkir ya, ini tuh harganya 2.500. aku beli kemarin, dapatnya 1 ikat. Jadi secara nggak sengaja aku nemuin nih daun keningkir, karena kebetulan di rumah udah nggak ada ya pedagang yang keliling gitu, tukang sayur, kemudian tukang jualan makanan, tukang buah dan lain sebagainya udah nggak bisa masuk ke sini. Jadi gerbangnya benar-benar ditutup dan hanya boleh warga kita sendiri yang keluar masuk di sekitaran komplek ataupun melakukan mobilisasi ya teman-teman gitu. Makanya aku tuh kalau misalkan belanja ke pasar juga harus benar-benar mengikuti prokes, karena dengan keadaan yang benar-benar saat ini lagi meningkat banget kasus COVID-nya. Padahal sebelumnya pas awal-awal COVID itu muncul atau turun ke muka bumi nih, di sini sama sekali nggak ada ya teman-teman yang terkena COVID gitu. Biasa aja, meskipun memang semua aktivitas ngumpul-ngumpul itu sama sekali nggak ada di sini. Alhamdulillah nggak ada yang kena. Justru malah akhir-akhir ini banyak yang didiagnosa oleh dokter terkena COVID-19 setelah mengalami gejala-gejala seperti flu, batuk, kemudian pilek kayak gitu. Cuman memang masih dalam penanganan yang tidak berat, kata dokter. Cukup melakukan isolasi mandiri saja yang terjangkit COVID-19, kemudian keluarganya maupun yang pernah berinteraksi dengan yang terkena COVID. Nggak kerasa sambil ngobrol-ngobrol ini aku udah mulai selesai ya teman-teman untuk food prepnya. Semua makanan yang udah aku beli udah masuk ke dalam food container. Ini terakhir aku tinggal masukin jeruk ke dalam wadah bumbu dapur. Dan untuk bumbu dapurnya sama sekali aku nggak beli karena stoknya dari belanja minggu kemarin masih ada. Nah, untuk belanja mingguan ini aku memang nggak rutin setiap minggu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang aku 1 minggu lebih baru belanja, kadang-kadang disambung dengan belanja harian gitu. Makanya kalau misalkan belanja mingguan, teman-teman lihat kadang 1 bulan itu cuman 2 kali aku food prep, kemudian belanja ke pasar juga cuman 2 kali. Karena memang aku nggak setiap minggu untuk food prep. Kebetulan setiap food prep itu aku melebihi dalam 1 minggu ya teman-teman. Jadi stoknya masih ada aja. Makanya aku sambung dengan belanja harian untuk sampai dengan belanja ke pasar atau food prep berikutnya begitu. Nah, ini aku tutup dulu ya untuk food container aku yang udah keisi bahan makanan dan semuanya insya Allah udah aman dalam 1 minggu ke depan. Dari mulai sayurannya, kemudian untuk lauknya. Kalau untuk protein hewani kali ini aku cuman beli ayam 1 kilo, kemudian telur 1 kilo ya. Sisanya cuman sayur-sayuran dan bumbu dapur. Kebetulan di kulkas juga masih ada sisa udang yang aku belanja minggu sebelumnya ya. Jadi nanti aku bisa mix and match gitu dengan bahan-bahan baru yang sudah aku beli sekarang. Dan untuk protein nabatinya aku cuma beli tahu ya. Untuk tempe aku nggak beli kali ini karena di kulkas juga masih ada sedikit. Kira-kira bisa cukup lah untuk Dede Yumna, karena yang hobi banget tempe tuh Dede Yumna.
Di food prep kali ini aku beli ikan asin juga ya teman-teman. Itu harganya 7.000 atau 6.000 gitu, aku lupa. Karena kebetulan aku udah beli temennya atau jodohnya nih sayur asem. Untuk sayur asem aku belinya 2.000 rupiah. Jadi udah dikemas-kemas gitu. Harganya 2.000 bareng sama terong, kemudian timun. Jadi 2.000 itu terongnya isi 2, kalau timun isinya 3. Makanya aku ambil untuk terong, kemudian sayur asem dan juga timun. Karena untuk sayur asem biasanya aku sama Mas Akmal aja yang paling suka. Nah, ini untuk wortel, timun, dan terong aku gabungin jadi satu ya, karena memang food container aku yang terbatas, dan aku juga menggunakan food container nggak beli baru ya teman-teman. Teman-teman pasti udah tahu kalau food container aku ini cuman sisa dari jajan yang aku beli pada saat awal-awal COVID gitu. Jadi kan nggak bisa makan di tempat, jadi harus dibawa pulang dan dapat kotak-kotak begini atau food container. Makanya sekarang aku manfaatkan untuk food prep. Untuk ayamnya ini sengaja aku masukin food container terus aku tutup aja ya teman-teman, karena rencananya nanti sore aku langsung mau masak. Kebetulan Pak Su itu pulang dan insya Allah bawa teman-temannya, jadi aku mau langsung masak aja. Jadi nggak aku rebus dulu atau aku bumbuin dulu. Alhamdulillah untuk food prep aku udah selesai semua, tinggal aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Dan ini kulkas aku beneran kosong melompong, udah nggak ada apa-apa. Ini cuman ada tape yang aku masukin ke kulkas tadi malam. Ini dikasih sama tetangga aku ya, makanya aku taruh aja di kulkas tanpa aku tutup, karena rencananya kan mau aku makan siang-siang gitu. Jadi aku nggak mau ngotorin food container, aku taruh begitu aja di piringnya. Yang aku taruh freezer cuman daun bawang sama ayam aja ya teman-teman, karena kalau untuk telur dan kentang aku biasa naruh di tempat terbuka, dan untuk sayur-sayuran kemudian bumbu-bumbu dapur lainnya aku taruh di bawah seperti ini ya. Dan ini tuh alhamdulillah awet meskipun tanpa ditaruh di freezer. Kalau untuk yang di freezer bumbu dapur aku naruh daun jeruk aja ya, itu tuh biar awet gitu, tetap hijau. Kalau misalkan lama, ini karena lama banget ya, udah ada sebulan ya, tetap aja sih dia warnanya coklat begitu teman-teman. Nah, untuk ikan asinnya aku taruh juga di kulkas, cuman plastiknya sama sekali nggak aku buka ya, karena nanti kalau misalkan dibuka itu bau. Kalau misalkan teman-teman masih takut, bisa dilapisin pakai plastik ya, insya Allah aman, karena aku pernah mencoba juga dilapis plastik dan gak bau. Nah itu tadi ya teman-teman video food prep aku kali ini. Alhamdulillah udah penuh kulkas aku. Semoga menginspirasi buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.